Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 2 Pare, yang saya banggakan calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Wati, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidik SMP Negeri 2 Pare. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan, nikmat sempat dan juga nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan atau menjalankan kolaborasi bersama calon guru penggerak terkait diskusi visi dan prakarsa perubahan. Saya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Andini Muslinawati. Saya biasa dipanggil dengan Andin, Bu Andin. Saya aktivitasnya sama, mengajar seperti Bapak Ibu sekalian. Saya mengajar tepatnya di SDN Talas 3. Saya mengampu bukan mata pelajaran di Bapak Ibu, saya mengampu di kelas 4 SDN Talas 3, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Monggo upami Bapak Ibu ngersakaken pinarak dhateng Ngadiluih makan soto beranggahan, monggo kami persilahkan ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya aktivitas saya sebagai guru penggerak, saya juga sebagai pengajar praktik di angkatan 9 yang selama 6 bulan ke depan akan mendampingi calon guru penggerak angkatan 9 Bu Wanti, dan juga saya aktif di kegiatan keluaran yang ada di Kecamatan Ngadiluih. Saya juga ketua komdel di komunitas belajar yang ada di sekolah, dan juga di Kecamatan Ngadiluih juga ada diseminasi IKM seperti itu Bapak Ibu. Dan juga saya terjaring di luar kedinasan pendidikan, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga. Saya tergabung dalam organisasi PPMI, di mana alumni Jambore Nasional, yaitu Purna Prakarya Muda Indonesia, menjadi organisasi kami dalam melaksanakan kegiatan kepemudaan. Mohon izin saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Pare atau yang mewakili, yang ketiga mungkin bisa kita foto bersama atau mungkin nanti di akhir. Selanjutnya pengantar tujuan diskusi. Selanjutnya, merumuskan kalimat perumpam dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang terakhir, doa sekaligus penutup. Untuk membersihkan waktu, marilah kita buka acara pagi hari yang cerah ini dengan bacaan basmalah. Untuk agama lain, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni pembacaan doa. Mungkin mohon izin Bapak Ibu Guru yang bersedia untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Dan monggo Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa dulu supaya acara kali ini kita mendapatkan apa yang kita dapatkan diberi ridho Allah dan semua kegiatan kita bisa dilakukan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 2 Bali atau yang mewakili kepada yang terhormat Ibu Diah yang cantik dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dengan Bapak Ibu, saya disini mewakili Bu Wahyu yang hari ini ada kegiatan di dinas sehingga tidak bisa mengikuti acara calon guru penggerak ini terkait dengan diskusi visi dan prakarsa program sekolah. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti, Bu Andin, ya Bu Andin dari Ngadi jauh sekali ke sini, sudah royok-royok ke sini untuk pendampingan individu yang kedua ya. Terima kasih juga kepada panjenengan semua Bapak Ibu guru yang pada saat ini sudah berkenan untuk mengikuti sosialisasi ataupun diskusi ini nanti. Mudah-mudahan diskusi kali ini nanti mendapatkan visi-misi yang cocok untuk sekolah kita, yang imbasnya juga kepada kita semuanya untuk kemajuan pendidikan yang ada di SMP Negeri 2 Bali. Nah, harapannya Bapak Ibu nanti bisa mengikuti sampai selesai deh untuk diskusinya Bu Andi ini biar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Begitu. Kalau ada sesuatu yang diperlukan, panjenengan hentikan aja Pak Wati, nanti kami siap untuk membantu panjenengan untuk pelajaran kegiatan CGP ini supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan juga mohon dimaafkan Bu Wahyu yang tidak bisa hadir kali ini. Itu terima kasih, waktu selanjutnya saya serahkan. Terima kasih Bu Diah yang cantik sudah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah acara puncak kita, yakni nanti akan dipandu oleh calon guru penggerak kita. Ya Bapak Ibu, mohon izin untuk menyampaikan tujuan dari diskusi kali ini. Yang diskusinya adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, calon guru penggerak telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan juga pemangku kepentingan yang ada di sekolah seperti itu. Waktu sepenuhnya akan saya serahkan kepada calon guru penggerak kita, kepada yang terhormat Ibu Wanti, silakan. Terima kasih Bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Diah sebagai mewakili dari Guru Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bali, pada Bu Andi selaku PP dari calon guru penggerak, terus untuk rekan-rekan guru yang sudah berkenan serta tenaga administrasi yang berkenan meluangkan waktunya datang untuk melaksanakan diskusi visi dan prakarsa program sekolah kita semua. Langsung saja saya akan mempresentasikan tentang diskusi ini. Saya mulai dulu ya. Jadi tujuan diskusi kita
diskusi. Kita hari ini mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebenarnya belum saja. Ada tujuan kita selain membahas tentang visi misi prakarsa perubahan sekolah, kita nanti akan mencari atau membahas bagaimana anak-anak didik kita nanti harapannya untuk 5 tahun ke depan. Kemarin saya sudah menanyai ke anak-anak di kelas 9, itu satu kelas sebagai sampling saya tanyai beberapa anak di satu kelas apa harapan atau cita-cita mereka selama 5 tahun ke depan. Jadi saya suruh menuliskan bagaimana dia cita-citanya. Jadi nanti sebagai motivasi kita sebagai guru, khususnya masing-masing guru kita walaupun saya sebagai guru penggerak, pastinya jenengan juga mempunyai harapan untuk murid-muridnya seperti apa. Tujuannya seperti ini, mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Untuk slide berikutnya, arti penting visi bagi kita sebagai seorang guru. Jadi visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakini akan terwujud di masa depan. Jadi setiap individu walaupun bukan sekolah, panjenengan sedaya pasti mempunyai visi tertentu. Sebagai individu masing-masing orang pasti mempunyai visi tujuan hidup. Visi diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang akan memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Analoginya seperti ini. Jadi panjenengan diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah. Jadi visi itu kalau kita tidak punya bintang, maksudnya tidak ada petunjuk arahnya, kita tidak tahu tujuannya seperti apa. Begitu juga guru, kalau kita sudah hanya mengajar, berangkat sekolah, terus pulang lagi ngajar, jadi kita tidak punya visi. Kalau kita punya visi, kalau kita punya tujuan, pasti kita akan semangat untuk mendidik anak bangsa kita. Visi seperti apa yang kita miliki sebagai guru? Mewujudkan anak-anak Indonesia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka saat ini kita sudah dibentuk untuk kurikulum Merdeka dicanangkan oleh pemerintah. Pelajar itu mempunyai sesuai karakteristik, sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar beriman yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global, mampu hidup bergotong royong, mandiri, mampu bernalar kritis dan kreatif. Jadi 6 komponen ini setiap anak harus memiliki. Kenapa harus memiliki? Karena 6 komponen ini masuk dalam sila-sila Pancasila. Jadi anak dikatakan sebagai profil pelajar Pancasila kalau dia bernafaskan Pancasila, dan disebut dengan profil pelajar Pancasila. Apa 6 komponen itu? Yaitu pelajar yang beriman dan seterusnya sampai dengan kreatif. Kita hari ini akan berimajinasi tentang murid di masa depan. Sebelum kita berimajinasi, saya akan menunjukkan yang chat kemarin dari anak-anak dari kelas 9. Jadi harapannya seperti ini. Dari Nur Aziza Sekar Ramadhani dari kelas 9C, harapan saya untuk 5 tahun ke depan adalah masuk di Universitas Gadjah Mada.
terus saya ingin kuliah untuk itu. Masya Restian Putri, saya ingin kuliah di universitas pilihan saya walaupun belum tahu ingin mengambil jurusan apa. Terus ada dari Dinda Aulia, saya 5 tahun ke depan ingin kuliah, harapan saya bisa kuliah di UI, mengambil fakultas hukum. Terus ada Safina Fitriani Anuraga, 5 tahun ke depan saya berencana berkuliah di Universitas Indonesia. Seperti inilah mimpi-mimpi anak kita untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan itu berarti dia masuk jenjang universitas, dia bukan pelajar lagi, dia sudah mahasiswa. Kalau mahasiswa berarti dia anak-anak sudah disiapkan menjadi generasi yang mengisi bangsa Indonesia. Kalau kita 5 tahun ke depan, mungkin kalau saya umur 34, 39 mungkin sudah masih produktif, tapi tidak seproduktif anak-anak yang mengisi ini calon generasi bangsa kita. Ada Feby Cesarina, yaitu harapan 5 tahunnya ada ke UB. Harapan 5 tahun ke depan masuk dunia perkuliahan, itulah cita-cita anak didik kita. Untuk slide berikutnya, jadi kata-kata dari anak tadi, dari catatan harapan anak-anak itu tadi menjadi pendongkrak kita untuk menjadi pribadi seorang guru yang lebih baik lagi. Berarti kita bukan tidak main-main lagi. Kalau anak tidak main-main, berarti kita juga tidak main-main ngajarnya. Harapannya seperti itu. Kalau kita hanya seperti biasa saja ngajarnya begini saja, berarti anak-anak juga pasti mempersiapkannya seperti apa untuk masuk ke jenjang kuliah atau universitas. Padahal mereka adalah generasi penerus kita. Hari ini kita akan bermimpi. Kita menuliskan kalimat penumpang. Kita bermimpi murid-murid kita ingin seperti apa. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid seperti apa dengan tuliskan nanti di sticky note. Untuk setiap nomor nanti ada warna yang berbeda. Bapak Ibu dengan tuliskan sticky note ini dengan tekankan ke sana. Untuk nomor 1 nanti Nabi, nomor 2 warna oranye, 3 hijau, yang 4 kuning, dan yang kelima biru. Jadi kita bisa isi, misalkan kita memiliki murid yang seperti apa. Kalau kita sebagai kita menggerakkan kurikulum merdeka, berarti kita memimpikan anak yang seperti apa. Mungkin 6 komponen tadi bisa menjadi referensi dengan saya ingin menjadi didik saya ingin anak yang berakhlak mulia, atau anak didik saya ingin anak didik yang kreatif, yang tahu dari mana jenengan anak didiknya pengen jadi apa, jenengan yang tahu sendiri. Misalkan anak didik saya itu seperti ini kriterianya, berarti jenengan bisa mengembangkan sendiri. Oh, ternyata karakteristik anak didik saya seperti ini. Untuk yang poin 1 nanti bisa jenengan tambahkan di sini. Misalkan nanti yang di poin 2 tidak mencukupkan, bisa tambah di sisi tembok sana. Misalkan kita percaya bahwa murid adalah jenengan bisa mengungkapkan insan seperti apa anak didik Anda. Misalkan individu yang seperti apa, jenengan yang lebih tahu bagaimana pribadi anak didik jenengan seperti apa. Terus yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa, jenengan yang tahu sendiri. Jenengan tahu, misalkan di kelas sudah membuat, kalau sekarang kan kita tidak boleh menggunakan kata peraturan, kan tidak boleh, misalnya kesepakatan atau keyakinan atau tata tertib yang intinya dia tidak mengikat tapi yang membuat anak-anak sendiri. Jenengan buat kita mengutamakan apa, misalkan toleransi atau kedisiplinan atau prestasi atau seperti apa. Untuk yang poin 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa jenengan yang tahu sendiri juga bagaimana anak-anak sadar terhadap apa di lingkungan sekolahnya. Terus yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin. Yang keenam, kita di warga sekolah ini paham bahwa misalkan jenengan tahu karakteristiknya anak seperti
apa, jadi bisa tuliskan bahwa anak-anak seperti bagaimana. Satu untuk stiker satu itu 1 poin. Untuk nanti soal yang kedua itu nanti beda. Bisa fleksibel juga. Nanti diserahkan warnanya disesuaikan, tidak cukup nanti bisa untuk warna lain. Kenapa ternyata saya cuma menyediakan ini di warnanya. Sambil kita mengerjakan, kita bisa merefleksi tentang visi sekolah kita. Seperti ini visi sekolah kita. Kemarin saya sudah konsultasi ke Bu Budia tentang masalah kurikulum tentang visi sekolah kita. Seperti ini, menyiapkan siswa berbudi pekerti luhur, berprestasi. Wanita. Saat merumuskan visi itu setidaknya tidak hanya rank guru yang tergabung di dalamnya, ada juga dari tenaga kependidikan. Apa perannya juga sama seperti Bapak Ibu, yakni pendukung visinya. Kan lucu ya, gurunya tahu visinya tapi tenaga pendidik tidak, dan nanti kan tidak bisa sinkron. Agar sinkron itu alangkah baiknya menentukan sebuah visi dan misi itu seluruh pemangku yang ada di sekolah itu ikut dalam merumuskan. Mungkin Bapak di sini bertanya-tanya, CGP-nya SMP, PP-nya kok SD ya? Saya garis bawahi lagi ya Bapak Ibu, untuk mengajar praktik atau pendidikan guru penggerak itu terintegrasi dengan semua jenjang dan juga mata pelajaran. Jadi tidak mengenal dari guru seru, dari mungkin guru SD, mungkin juga ada yang PP-nya dari guru TK, CGP-nya itu dari unsur SMA atau SMP. Tidak perlu takut benar dan salah ya Bapak Ibu. Di sini tidak ada
kadang-kala kita sudah berkeringat ya Bapak Ibu di ruang kelas kita sudah mempersiapkan RPP yang menurut kita sudah sangat sempurna, kita sudah menyusun media pembelajaran atau mungkin strateginya sudah kita anggap ampuh di dalam kelas. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran di kelas, kita sudah sangat antusias, penuh semangat, tapi yang menggebu itu biasanya gurunya. Kita tidak tahu dan tidak melihat sisi yang lainnya, yaitu diri murid. Nah, ini perlu kita lakukan pemetaan dulu ya Bapak Ibu. Sebelum mengajar di kelas, alangkah baiknya kita membuat diagnosis awal pembelajaran, di mana kita harus mengetahui kesiapan peserta didik dalam satu kelas itu tentunya berbeda-beda. Dan juga profil belajarnya juga berbeda. Ada yang tipikal belajarnya auditory, ada yang mungkin visual, kinestetik, seperti itu. Jadi mungkin kata main-main di sini kita sudah semangat, tapi outputnya tidak bisa maksimal. Bagaimana agar outputnya maksimal? Main-mainnya yang double ini kita buat satu kata saja, yaitu main. Nah, jadi anak-anak itu lebih suka bermain ya Bapak Ibu. Saya sendiri dan dia aja suka bermain daripada belajar. Alangkah baiknya kalau kita itu pembelajarannya itu belajar di dalam kelas, tapi rasanya bermain Bapak Ibu. Ini mohon izin saya berbagi praktik bagi yang ada di kelas saya. Saya itu kalau anak-anak sudah jenuh di dalam kelas, dimasuki apa saja sudah tidak mau karena mungkin mengantuk atau mungkin capek setelah istirahat, saya itu biasanya membuat soal, di mana soal itu saya simpan mungkin di toilet, mungkin di kantin, mungkin di ruang tertentu di taman. Saya sebutkan di situ, ayo anak-anak kita berjelajah belajar. Mungkin itu bisa menjadikan inspirasi Bapak Ibu terkait bagaimana cara mengelola anak agar anak-anak tetap semangat belajar sampai di akhir. Itu sedikit ya Bapak Ibu. Mungkin bisa diterapkan di kelas SMP ya Bu dia. Kalau model seperti itu bisa ya. Kalau untuk anak SD itu biasanya sambil lari-larian. Mungkin kalau SMP sudah malu, mungkin sambil jalan nggak apa-apa, tapi setidaknya tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Seperti itu. Monggo dilanjutkan. Baik Bu, kalau sudah selesai bisa ditempelkan stikernya di depan. Sambil sedikit promosi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu semua yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak, apabila memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, dimohon klik daftar. Ini sebentar lagi akan ada angkatan 11 yang dibuka untuk Bapak Ibu melalui SIPKB. Nanti kita bersenang-senang Bapak Ibu. Nanti di angkatan 11 SIPKB-nya bisa dibuka. Nanti ada notifikasi di situ, panjenengan bisa klik daftar untuk memulai seleksi calon guru penggerak. Nanti seleksinya ada 2 tahap. Yang pertama adalah kurikulum vita dan isi ya Bu, Bu Andi. Selanjutnya nanti kalau sudah lolos seleksi, nanti akan melanjutkan seleksi yang tahap kedua, yaitu wawancara dan simulasi wawancara. Ini mungkin sedikit ada wacana ya Bapak Ibu. Jadi ada juga nyun sewu yang kepala sekolah itu mendaftar karena persyaratan untuk menjadi kepala sekolah itu sekarang itu harus dari guru penggerak. Beliaunya itu daftar dan ini sudah daftar untuk kedua kalinya. Alhamdulillah untuk seleksi tahap 1 belum lolos, tapi beliaunya tetap semangat sampai sekarang ikut seleksi. Nanti di angkatan 11 beliau juga nanti akan mengikuti kembali seleksi tahap 1. Jadi kalau tahap 1 tidak lolos, mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kalau nanti Bapak Ibu lolos tahap 1, nanti Bapak Ibu akan mengikuti seleksi tahap 2.
wawancara dan juga simulasi mengajar. Nanti ada 2 asesor di situ yang akan memberikan penilaian, di mana asesor tersebut bukan dari daerah kita, Bapak Ibu. Jadi random satu Indonesia. Mungkin dari asesor yang pertama dan kedua itu biasanya tidak kenal satu sama lain, ketemunya pada saat mau penilaian seperti itu. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada putranya Budia yang dari unsur guru yang ingin ikut seleksi guru penggerak, monggo. Mungkin yang muda-muda nanti bisa lebih berkarya lagi. Nah, monggo kakak-kakak yang cantik, mungkin monggo kita situasional aja. Monggo kakak-kakak guru yang cantik bisa ikut guru penggerak, monggo klik daftar. Ada. Oh, Nathan, selamat datang. Nanti seleksi tahap 2-nya sudah kok? Belum. Sudah proses penilaian untuk tahap 2-nya? Sudah simulasi maksud saya? Oh, tapi Bapak ada briefing dari Dinas Pendidikan kan Bapak? Dari unsur SMP ada? Kalau di angkatan 4 saya belum-beluman Bapak Ibu, tidak ada briefing seperti itu. Jadi kalau sudah panjenengan lolos di tahap 1, panjenengan nanti akan dibantu tim and tricksnya dari Dinas Pendidikan bagaimana biar bisa lolos tahap keduanya. Ini yang menentukan kan tahap kedua. Kalau saya dulu di angkatan 4 belum-beluman Bapak Ibu, saya ikut daftar, saya ikut seleksi tidak ada briefing, tidak ada apa, semua informasi melalui SIMBK. Kita nggak tahu ya Bapak Ibu, mungkin banyak kemudahan dari guru penggerak. Seperti contoh teman saya belum lulus guru penggerak sudah terpanggil PBG. Karena apa? Beliau ini terdaftar sebagai calon guru penggerak. Nah, ini berarti kan keuntungan bagi rekan-rekan guru yang masih belum mengikuti pendidikan profesi guru. Nah, ini jadi prioritas nantinya ya. Sedangkan teman-teman saya yang P3K dari tahap 1 memang terpanggil PBG tapi belum bisa pretest karena menunggu antrian. Sedangkan dari guru penggerak itu akan menjadikan prioritas. Setelah panjenengan lulus dari guru penggerak, panjenengan bisa mengikuti seleksi PPG dan nanti tugasnya akan direkomisi karena banyak sekali mata pelajaran atau mata kuliah yang ada di PPG itu banyak dari guru penggerak. Jadi panjenengan cukup mengerjakan laporan akhir. Di setiap laporannya itu nanti laporan dari program pendidikan guru penggerak. Jadi beda tugasnya dibedakan antara yang reguler dan berbeda dengan dari unsur guru penggerak. Monggo sudah mati, monggo bisa dilanjut. Kayaknya sudah masih semua. Jadi sebelum kita ke visi misi, kita evaluasi dulu tentang kalimat tumpang yang sudah kita isikan tadi. Kita lihat dulu tentang visi misi sekolah kita. Sebelum kita masuk ke visi sekolah kita lihat dari tulisan Bapak Ibu tentang kalimat tumpang tadi. Jadi yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Jadi di sini saya random saja, jadi tidak tahu siapa yang isi ya. Jadi ada yang menuliskan kita memimpikan murid yang cerdas dengan karakter dan etika yang kuat. Terus yang kedua ada yang murid yang sopan santun dan berbudi pekerti luhur. Ada yang menuliskan saya impikan ada anak didik
yang beriman dan bertakwa, memiliki karakter baik, mandiri, peduli lingkungan. Terus lagi murid yang memiliki budi pekerti luhur, makhluk dan percaya pada Tuhan. Terus kita memimpikan murid yang memahami arti dan makna belajar dan pembelajaran serta pentingnya karakter yang positif untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Saya memimpikan siswa yang kreatif dan lanjutnya kita memimpikan murid-murid yang bersemangat belajar dan beretika. Terus kita memimpikan murid-murid yang mempunyai cita-cita yang tinggi dan memiliki akhlak mulia. Untuk selanjutnya kita memimpikan murid-murid yang mempunyai cita-cita yang tinggi dan berkomitmen untuk mewujudkannya. Yang terakhir, saya ingin sekali melihat murid-murid yang mencerminkan sikap disiplin secara mandiri dan menunjukkan sifat akhlakul karimah. Ternyata dari penulisan Bapak Ibu, jadi mimpi murid-murid yang jenengan tuliskan itu mungkin bisa mencerminkan tentang profil pelajar Pancasila, karena di situ tertuliskan ada yang berbudi pekerti luhur, yang berakhlak mulia, terus yang cerdas, kreatif. Jadi di kurikulum Merdeka itu profil pelajar Pancasila itu sudah masuk dalam 6 komponen atau 6 elemen yang di dalamnya itu. Walaupun katanya bermacam-macam, ada yang beretika. Jadi di profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 tadi komponennya, berakhlak mulia, pendidikan global. Jadi ada 6. Jadi dari visi misi yang jenengan mimpi murid yang jenengan inginkan mungkin sudah masuk ke elemen dari profil pelajar Pancasila. Sebelum kita simpulkan dari hasil mimpi murid yang jenengan harapkan, sekarang saya bagikan tentang visi misi sekolah dulu sebelum kita menyimpulkan dari mimpi-mimpi murid yang jenengan harapkan. Dari visi misi sekolah yang sebelumnya itu menyiapkan siswa berbudi pekerti luhur, berprestasi, peduli lingkungan dan berbudaya. Dari kalimat ini itu sudah mencakup tentang profil pelajar Pancasila tentang budi pekerti luhur. Panjenengan bisa buka di halaman yang kedua. Itu visi misi yang saya ajukan. Jadi mungkin bahasanya saja yang berbeda, tapi secara keseluruhan mungkin sama. Kalau di depan itu berbudi pekerti luhur, hampir sama dengan stikimat yang jenengan tulis tadi. Di dalamnya banyak sekali kalimat-kalimat yang mungkin maksudnya sama, berakhlak mulia, berbudi luhur, terus anak yang kreatif, anak yang cerdas, mungkin masuk dalam elemen-elemen di profil pelajar Pancasila. Visi yang saya ajukan ini bermengacu tentang elemen-elemen tadi. Jadi kalau bahasanya yang sebelumnya menyiapkan siswa berbudi pekerti luhur, berprestasi, peduli lingkungan dan berbudaya, saya mengajukan tentang terwujudnya siswa. Jadi saya ingin mewujudkan, bukan menyiapkan lagi, terwujudnya siswa berakhlak mulia. Jadi di situ berbudi pekerti luhur, saya ajukan di sini berakhlak mulia, terus mampu bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Jadi anak-anak di sini saya melihat di SMP Negeri 2 Pare ini kan berbagai macam dari suku, agama, mungkin ras juga bisa. Saya lihat agama kan bukan hanya Muslim saja, ada yang non Muslim. Jadi saya campurkan di sini berkebinekaan global. Mungkin dari pengajuan visi misi yang sudah saya tuliskan di situ mungkin selaras dengan cita-cita murid atau belum. Dari visi yang pertama dan visi kedua itu
sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid atau belum. Jadi yang kita citakan murid seperti apa itu dari visi misi yang pertama dan kedua, dari visi misi yang lama dengan visi misi yang kedua itu selaras atau belum. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin sudah selaras atau belum? Mungkin sudah atau belum? Mungkin sudah. Jadi sudah sesuai. Terus apakah perlu kita tambahi atau mungkin visi sekolah kita tambahi lagi, atau kita berubah, atau kita yang kita gunakan yang saya ajukan, atau tetap yang lama? Monggo, mungkin ada yang menambahi atau memberikan saran atau masukan atau umpan balik. Mungkin saya tidak merubah atau tidak merubah secara keseluruhan, cuma mengganti bahasanya saja. Dari tadi yang pertama berbudi luhur, bekerti luhur, saya ganti tentang berakhlak mulia. Terus mampu bernalar kritis itu sebelumnya berprestasi. Jadi kita tidak menuntut anak berprestasi, tapi anak itu paling tidak bernalar kritis dalam bidang apapun. Anak dipersiapkan bukan dalam hal akademik saja, mungkin akademik juga harus kita persiapkan. Jadi anak harus bisa bernalar kritis untuk dipersiapkan di kehidupan yang mendatang. Dan yang terakhir berkebinekaan global itu mengganti dari peduli lingkungan dan berbudaya. Bapak Ibu, mohon digarisbawahi terkait visi yang sudah diajukan oleh CGP, ini bukan berarti merubah visi yang sudah berjalan sebelumnya. Visi ini dibuat agar membuat pembelajaran atau bagaimana CGP melakukan proses belajar dalam menyusun visi seperti itu. Jadi tidak nanti kalau sudah kita melakukan perumusan ini nanti visinya sesuai dengan Buati, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita kembalikan lagi ke sekolahan. Kalau ini nanti sepakat atau mungkin perlu perbaikan atau mungkin kedepannya ditambahkan, ada beberapa unsur yang perlu ditambahkan, panjenengan nanti bisa gunakan dalam forum diunggah lagi mungkin ya Buati, nanti disampaikan ke Ibu Kepala Sekolah kita karena beliau yang memangku kebijakan yang ada di sekolah. Bapak Ibu guru tidak berani menjawab setuju apa tidak, Bapak Ibu otomatis diam. Kalau saya sebagai guru juga diam Bapak Ibu, karena apa? Yang menentukan, yang memutuskan itu adalah kepala sekolah. Jadi saya pasti akan melakukan hal yang sama, pasti saya akan diam. Akan tetapi perlu Bapak Ibu garis bawahi di sini, proses ini adalah proses belajar dari calon guru pembelajar dalam merumuskan visi sekolah. Monggo belajar. Jadi gini, untuk kesimpulannya kita bisa menggunakan visi yang lama ataupun kita bisa menambah atau mengubah tata bahasanya saja. Jadi itu fleksibel karena untuk kegiatan diskusi ini kan belum dihadiri, untuk kepala sekolah belum ada, jadi nanti bisa ada diskusi selanjutnya untuk menambah atau tetap menggunakan visi yang lama. Begitu. Kita sementara menggunakan visi yang lama dulu, jadi kita menggunakan visi yang sebelumnya saja. Jadi sebenarnya sama saja, visi itu mempunyai tujuan yang baik semua, jadi tidak ada visi yang paling baik. Pasti semua sekolah mempunyai visi yang mesti terbaik untuk sekolahnya. Jadi tidak ada yang lebih baik atau visi lama atau visi baru, tidak, semua mempunyai tujuan yang baik untuk sekolahnya. Menyiapkan siswa yang berbudi, bekerti luhur, berprestasi, peduli lingkungan dan berbudaya. Jadi untuk mencapai visi tersebut pasti ada sikap dan perilaku murid guru kepada kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Jadi untuk mewujudkan visi tersebut kita tidak hanya diam saja atau melakukan kegiatan yang tidak memacu kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Pasti ada hal-hal yang kita lakukan atau untuk merubah perilaku anak-anak kita seperti apa. Mungkin dari
guru atau dari diri kita mungkin memberikan teladan yang baik untuk anak-anak. Jadi bagaimana anak kita menjadi yang lebih baik kalau kita tidak menjadi teladan yang lebih baik bagi anak-anak. Terus bagi kepala sekolah, mungkin kepala sekolah juga memberikan teladan yang baik untuk anak buahnya atau guru-guru yang lain atau rekan guru yang lain dan pada anak-anak didiknya. Terus untuk orang tua mungkin kita kalau ada anak yang bermasalah kita panggil bagaimana cerminan sikap mereka kepada anak-anaknya. Mungkin anaknya dikontrol jam waktu pulangnya sekolah atau dikontrol jam waktu mereka bermain di luar. Seperti itu mungkin dari Bapak Ibu ada yang menambahi, Bu Agus atau Bu siapa yang menambahi bagaimana sikap kita, peran kita sebagai guru, mungkin perwakilan dari rekan bisa menambahi. Oke, yang sopan santun, yang sikap dan perilaku pada sikap dan perilaku murid yang sopan dan santun terhadap guru dan orang sekitarnya, juga bersama teman. Untuk guru yang menyayangi dan peduli kepada muridnya. Sedangkan kepala sekolah yang mengayomi dan mendampingi murid dan guru dalam proses belajar mengajar yang menyenangkan. Oke, satu. Terima kasih Bu Agus. Mungkin ada umat dari atau tambahan dari rekan guru yang lain. Bagaimana sikap atau perilaku murid guru pada kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang kita rumuskan tadi. Apa? Kita slide berikutnya saja. Oke, mau menambahkan dari Bu Agus tadi untuk yang orang tua di situ belum. Orang tua atau wali murid ini yang mendukung program sekolah dan juga kalau seperti sekarang kejadian yang seperti sekarang ini, sepertinya orang tua itu kurang menghargai sekali terhadap profesi guru. Nah, kalau kita di sekolah mendidik anak itu kan ya kalau sudah diserahkan di sekolah, tentunya Bapak Ibu guru itu kita yang berbicara dalam konteks yang positif saja ya. Bahwa kalau kita mendidik anak itu kita nggak mungkin untuk melakukan yang buruk kepada anak. Tujuan kita tentunya baik. Nah, ini ada sinergi yang baik antara orang tua, masyarakat, baik itu LSM atau apapun di sana supaya juga bisa bersinergi dengan sekolah itu dengan baik. Jadi percaya kepada guru bahwa guru itu tidak akan mencelakakan anak didiknya. Saya kira begitu. Terima kasih Bu Dia atas masukannya. Mungkin seperti itu ya. Jadi anak didik itu memang perlu ada sinergi dari orang tua. Jadi orang tua yang sudah memasarkan anaknya selama sekolah di sekolah sini mungkin itu harus mungkin percaya dengan sekolah. Tidak mungkin sekolah memberikan pendidikan yang buruk, tidak mungkin. Jadi orang tua pun kita mungkin tidak sebagai guru, mungkin kita juga sendiri sebagai wali murid, sebagai anak-anak kita sendiri seperti itu. Kita rasakan pada gurunya, kita percaya bahwa anak didik kita juga didik yang baik dan untuk pertanyaan yang berikutnya yaitu apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi kira-kira apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi seperti saya mungkin saya sebagai guru penggerak saya sering berkolaborasi dengan guru atau rekan yang lain untuk meminta bantuan. Misalkan saya belajar di kelas, bagaimana kekurangan saya belajar di kelas, mungkin teman-teman atau rekan-rekan bisa menilai kekurangan saya seperti apa. Mungkin dari rekan-rekan di sini ada yang menambahi bagaimana kolaborasi yang dilakukan guru atau orang tua untuk kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Monggo Bapak Ibu bisa menyampaikan atau mengupdate atau menambahi atau memberikan masukan tentang kolaborasi yang dapat dilakukan. Pak Denny, Mas Denny mungkin beda, berbeda, bisa monggo. Menurut saya itu sebenarnya ada kolaborasi antara yang dilakukan
yang sederhana aja itu yang pernah dilakukan oleh Bapak yang lalu mengenai peran orang tua untuk menangkan siswa itu aja. Karena kalau dilihat dari atmosfer orang tua saat ini kok jangan sekali siswa untuk tidak akan menonton sekolah, apalagi kalau kondisinya anaknya tidak dari itu kalau kepada kepala sekolah dan gurunya ya itu memantau bagaimana keberlangsungan pembelajaran di sekolah secara disiplin dan Terima kasih Pak Widya. Jadi seperti itu kata berbeda tadi kita mengharapkan anak-anak itu diperhatikan penuh. Jadi biasanya kalau sudah SMP itu anak dianggap merasa sudah mandiri. Jadi biasanya disuruh berangkat sekolah juga sendiri. Padahal peran kontrol orang tua kepada anak itu berlangsung sampai anak itu memang mengerti, mungkin sampai sekolah dia. Karena anak yang di usia SMP seperti ini kondisi tadi SMP itu anak yang mencoba, anak yang suka mencoba, dia berteman pun seperti itu. Seperti tadi yang waktu disampaikan oleh Bu Hendra waktu amanah pembina upacara tadi di depan, anak-anak itu biasa lebih mempercayai temannya daripada guru atau orang tuanya. Jadi anak-anak lebih ibaratnya lebih percaya temannya kemana dia juga ikut ke sana. Jadi dia harus ada peran orang tua yang lebih dari situ. Kalau Bu Farida berharapnya seperti pandemi dulu, anak-anak diantar untuk tugas, orang tua juga mengontrol bagaimana tugas anak mengerjakan PR atau tidak. Biasanya orang tua hanya mengontrolnya itu sampai SD. Kalau sudah SD, SMP, dia percaya sepenuhnya ke anak. Padahal dari anak SMP itu lebih kontrolnya harusnya lebih. Anak-anak usia segitu banyak effort atau banyak pengaruhnya dari luar. Untuk selanjutnya bisa kita lanjut apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah, dan visi sekolah kita dapat tercapai. Mungkin selain kita mungkin banyak ekstrakurikuler di sini, mungkin ada pramuka, ada PIKR. Kalau kemarin saya di CBPKR itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru agar visi sekolah bisa tercapai. Mungkin dari sini ada yang pembina ekstra atau bagaimana bisa menambahi apa, mungkin ide-ide apa yang bisa dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Mungkin Bu Eni, Pak Agus bisa Terima kasih. Kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua dan kepala sekolah, siswa dapat tercapai. Kami tadi sempat ngobrol sama Bu Agus. Ini mungkin di sini program parenting yang sangat urgen untuk segera dilakukan di sekolah kita juga, karena supaya terjadi sinergi yang baik itu tadi antara guru, orang tua dan kepala sekolah. Jadi maksudnya paling tidak sekolah menyampaikan program-program sekolah kepada wali murid, sehingga kalau ada program begitu dari sekolah, tentunya harapannya orang tua itu bisa mendukung sepenuhnya program dari sekolah itu. Apapun yang dilakukan di sekolah itu tentunya juga untuk kebutuhan siswa. Dan di sini karena ini adalah 3 pilar dari kesuksesannya pendidikan itu, antara pihak sekolah, masyarakat, dan masyarakat dan orang tua ya. Itu 3 pilar itu tadi kalau bisa bersinergi dengan baik, tentunya maka anak-anak didik kita itu kedepannya akan terwujud anak-anak yang baik. Kalau kerjasama sinergi yang baik ini bisa berjalan, visi sekolah juga terwujud dengan baik, tentunya guru-gurunya juga melakukan tugasnya dengan baik, kepala sekolah bisa mengayomi anak buahnya, orang tua murid bisa mendukung program sekolah sepenuhnya, dan tidak justru membawa kita ke ranah yang tidak seharusnya begitu seperti sekarang ini. Kita yakin bahwa anak-anak didik kita nanti akan terwujud yang apa yang dicita-citakan di dalam generasi emas
2045 itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Kemarin sempat ngobrol sama Bu Dia. Jadi apa harapan anak kita nanti 20 tahun ke depan seperti apa kalau kondisinya seperti ini. Jadi saya tadi juga melihat 5 tahun ke depan aja dulu, kita lihat 5 tahun ke depan harapan anak sudah seperti itu. Terus apa kita yang harus kita lakukan 5 tahun ke depan juga untuk mempersiapkan anak-anak itu menuju apa cita-cita yang mereka harapkan. Nah, untuk 20 tahun ke depan, mungkin Bu dia sudah memikirkan malah lebih 20 tahun ke depan. Anak-anak itulah yang mengisi kemerdekaan kita, bukan kita lagi. Jadi 20 tahun lagi bukan kita yang mengisi. Saya 34, mungkin 20 tahun sudah 54, mungkin produktivitasnya sudah menurun, tidak seperti yang generasi muda. Jadi kita tidak selamanya muda, kita nanti ada yang mengisi lagi. Jadi kita mempersiapkan generasi-generasi yang mengisi kemerdekaan, yaitu mereka-mereka itu. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini, mengisi atau mempersiapkan anak-anak didik kita dengan upaya seperti ini. Kita membuat kegiatan atau mempersiapkan anak dengan baik, dengan pendidikan yang lebih baik. Misalkan ada yang bertanya seperti ini, Bu, ini kurikulumnya terus berbeda. Jadi setiap pemimpin ganti kita berbeda. Walaupun berbeda, kita tetap menyesuaikan, tujuannya sama. Walaupun kurikulum ganti itu biasanya tujuannya tetap sama, demi anak bangsa kita, bukan untuk siapa-siapa, tetap demi anak bangsa kita. Untuk slide selanjutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Tadi sudah diutarakan Bu Dia, diskusi dengan Bu Atus, mungkin ada parenting seperti itu langkah konkret, tapi kalau bukan konkret, itu masih gambaran atau wacana. Kita mungkin belum pernah melakukan parenting atau seperti itu. Mungkin bisa menambahi dari Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin yang sudah konkret itu seperti apa untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahi, Pak Siti atau Bu Ida, Pak Arif, monggo, Pak Esa bisa menambahi. Biasanya yang monggo. Terima kasih Bu Wanti. Untuk langkah konkret yang akan dilakukan, sebenarnya sudah dilakukan. P5 kemarin, Jadi P5 kemarin saya lihat kok sudah cukup sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin bisa ditambah untuk kedepannya lebih dengan hal-hal lain, misalkan budaya-budaya yang positif. Mungkin budaya yang lebih berkompeten di sini untuk mengatur apa saja yang mungkin perlu dilakukan untuk langkah konkret selanjutnya. Nanti kita bisa berdiskusi. Terima kasih Bu Ida masukannya. Dia menambahkan dari Bu Ida sendiri. Jadi terkait yang usulan Bu Dia juga Bu Ida tadi, mungkin bisa diwujudkan saat pertemuan wali murid. Jadi ketika menghadirkan orang tua, harapannya kita duduk bersama. Jadi orang tua diajak untuk berdiskusi. Pengennya anak ini jadi generasi yang seperti apa. Jadi kalau orang tua itu punya harapan yang sama dengan sekolah, tentunya pasti akan sangat mendukung sepenuhnya program-program yang dilakukan sekolah. Seperti tadi diadakan parenting, itu tujuannya supaya orang tua juga tahu bagaimana cara mendampingi anak ketika di rumah yang sesuai dengan visi yang sudah dibuat. Jadi orang tua mungkin saat ada pertemuan wali murid bisa disisipkan untuk menyusun visi seperti yang pada hari ini tadi, sehingga mereka punya harapan yang sama dan mendukung sepenuhnya program-program sekolah, tidak sebaliknya. Mungkin nambahkan saja. Terima kasih Bu Atus, Bu Ida, terima kasih. Jadi memang penting acara seperti ini tuh harusnya ada. Jadi visi misi harusnya memang melibatkan bukan hanya rekan guru atau tenaga administrasi, mungkin orang tua. Suatu waktu memang kalau ada dan wali murid memang harusnya ada wali murid yang memang kita libatkan dalam pembuatan visi misi. Jadi mereka tahu harapan generasinya. Jadi malah dia yang tahu sebenarnya, dia yang memiliki anak, jadi dia bisa mempersiapkan generasi apa yang saya akan siapkan untuk masa depan dia. Jadi kita menyiapkan di sekolah, orang tua menyiapkan
generasi anaknya tuh di rumah, jadi dia mengontrol di rumah, kita mempersiapkannya atau mengontrol anak di sekolah. Untuk kesimpulan hari ini mungkin ada yang bisa atau menambahi tentang kita diskusi hari ini. Monggo Bapak Ibu bisa ambil kesimpulan apa kira-kira dari diskusi hari ini. UPP atau mungkin yang bisa kalau dari saya dulu ya. Jadi untuk kegiatan visi misi ini memang harusnya kita saya baru pertama kali ini melakukan kegiatan diskusi visi misi. Mungkin sebelumnya di sekolah saya sebelumnya belum pernah saya melakukan kegiatan diskusi seperti ini. Harusnya memang ada. Jadi kita tahu bagaimana visi kita kepada sekolah itu. Padahal tujuannya visi itu bukan hanya untuk sekolah semata. Maksudnya sekolah itu tujuannya anak. Kita tanya, jadi saya sangat senang sekali itu di sini kita bahas visi misi, tapi yang kita libatkan itu objek yang kita bahas, kita ulas itu tentang mimpi anak. Mimpi anak seperti apa? Jadi kita lihat mimpi anak, kita gali mimpi anak seperti apa harapannya, membuat kita tergerak hati kita. Jadi tidak hanya kita ngomong-ngomong, hanya kita buat visi, tidak. Jadi kita lihat dulu visi itu untuk objeknya siapa yang harus kita kembangkan. Jadi bukan untuk siapa-siapa, untuk bangun sekolah atau bukan, untuk memperbaiki sekolah bukan, tapi untuk anak dulu. Anak itu mimpinya seperti apa, kita gali seperti saya tadi. Jadi kesimpulannya, jadi visi misi itu kita berbicara tentang anak, mimpi anak seperti apa. Jadi kita usahakan agar generasi bangsa Indonesia itu lebih bagus lagi. Terima kasih. Sudah, terima kasih. Mungkin itu saya sampaikan dari hasil diskusi ini. Saya memang masih belajar mungkin dari Bu Adin, dari Bu Atus, Bu Dia, dan rekan-rekan guru yang lainnya. Semuanya saya terima kasih karena sudah mendukung atau membantu kerepotan saya hari ini, memberikan masukan seperti ini. Jadi saya memang banyak belajar dari panjenengan sedaya. Saya tutup diskusi hari ini, mungkin bermanfaat bagi saya dan panjenengan. Saya tidak bisa berkata apa-apa, saya hanya berterima kasih. Yang balas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa mohon aplaus untuk Bu Wanti. Terima kasih Bu Wanti atas paparannya yang sangat luar biasa. Ini Bu Wanti perdana ya Bapak Ibu di Nyon Sewu, di lingkungan yang baru mungkin bagi Bu Wanti, yang sebelumnya Bu Wanti mengajar atau mengaku di pendidikan sekolah dasar, kemudian ditempatkan di lingkungan yang baru. Dan alhamdulillah saya melihat progres dari Bu Wanti, beliau mampu beradaptasi di lingkungan yang baru. Saya ucapkan selamat ya Bu Wanti. Untuk acara selanjutnya yakni terkait dengan kesimpulan, tadi saya diminta untuk menyimpulkan hasil dari kesimpulan visi misi itu adalah hasil dari visi sekolah ini Bu Wanti. Dan pastinya sekolah sudah menyusun sebuah visi. Nah ini nanti kesimpulannya, tidak lanjutnya mungkin nanti bisa disimpulkan lagi terkait visi. Apakah perlu ada perubahan ataukah tetap sama? Ataukah ada sedikit yang dirubah, atau mungkin kita beralih berbeda dari visi yang sebelumnya. Nah ini tadi perlu adanya kolaborasi juga dengan ibu kepala sekolah. Jadi semuanya seperti itu ya Bu Wanti. Baik, untuk acara selanjutnya di penghujung acara nanti mohon izin ya Bapak dan Ibu untuk kenal-kenal untuk saya dan juga Bu Wanti. Nanti kita foto bersama. Untuk acara penutupan, saya izin menutup acara hari ini yang nanti akan dilanjutkan dipimpin berdoa kembali ya Bapak. Saya izin menutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya pembacaan doa penutup dan nanti kita foto bersama. Nanti
nanti setelah ini Bapak Ibu kami persilakan untuk bersama saya dengan Bu Wanti, monggo disilakan. Nanti saya akan menjalankan coaching lanjutan bersama calon guru-gurunya. Jadi nanti ada pembelajaran di mana beliau mengerjakan tugas yang ada di ALS yang sudah beliau pelajari. Ini terkait modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Jadi nanti setelah kegiatan ini saya minta tolong ke Bapak Ibu tetap di sini yang sudah saya minta tolong untuk yang misalkan ada kepentingan lain monggo. Jadi saya nanti ada tugas diseminasi untuk budaya positif. Jadi mohon Bapak Ibu nanti ada setelah ini tetap di sini. Oh baik, saya teringat nih, ini modul 1.4 ini terkait budaya positif. Nah, dari guru penggerak budaya positif diajarkan, ya nanti bisa diaplikasikan atau diimplementasikan kepada peserta didik ya. Harapannya nanti tidak akan terjadi bullying atau mungkin yang lagi in saat ini di daerah kita mungkin bisa tidak terjadi. Nah, dari penerapan budaya positif ini nanti apa saja banyak aspeknya, ada di mana tidak ada hukuman lagi, mereka Bapak Ibu bagaimana? Ini sedikit ya, saya tidak memberikan bocoran ya Bu Ati, ini sedikit agar Bapak Ibu nanti terpancing atau termotivasi ingin ikut program pendidikan guru penggerak. Dalam budaya positif itu ada kesepakatan antara siswa, di mana kesepakatan ini adalah yang sebelumnya peraturan siswa. Kalau peraturan itu kan mengikat ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan yang dibuat oleh siswa dan dijalankan oleh murid langsung, nanti hasilnya akan lebih baik tentunya daripada peraturan yang dibuat oleh sekolah seperti itu. Itu satu dari budaya positif. Ada segitiga restitusi, ada juga lima keinginan atau faktor motivasi dari hasrat siswa. Ada yang ingin dikasih sayang motivasinya, ada mungkin yang motivasinya kekuasaan. Saya itu pengen menawar dia, bahasanya menawar, pengen berantem sama dia. Nah, motif dari berantem itu apa? Mungkin rasa kekuasaannya pengen terpenuhi. Nah, ini nanti dipelajari di program pendidikan guru penggerak, tepatnya di modul 1.4. Ini yang sudah Bu Wanti pelajari. Nah, ini nanti Bu Wanti akan menjalankan praktik baik budaya positif ini modul 1.4. Tapi sebelumnya saya izin menjalankan coaching dulu. Ya Bu Wanti? Iya. Oh, mata berarti saya ada waktu ya Bu Wadi. Terima kasih. Selanjutnya adalah berdoa nih Bapak, mohon untuk dipimpin kembali. Tadi sudah doa pembuka, mohon izin untuk doa penutup. Kepada yang bertugas di sini. Terima kasih Bapak. Untuk mengakhiri sesi kali ini, saya selaku pengajar praktik dari Ibu Wanti mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada mungkin salah kata atau mungkin miskonsepsi dari Bapak Ibu terkait apa yang sudah saya sampaikan
bagi Tuhan Yang Maha Esa, saya hanya berusaha secara maksimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu untuk kenang-kenangan kami, mohon izin untuk berfoto bersama. Ada orang nggak ya?